Halo guys, kita balik lagi bersama Rod Black, tentunya Jandro Mental TV ya. Gue sekarang lagi kedatangan tamu dari Timur Tengah. Tamu tukang menonton. Jadi teman-teman penasaran nih, ini siapa beliau, sosok beliau siapa. Nah mungkin teman-teman yang udah nonton MMR di Teras Gantung, beliau ini sebagai MC Kopla. Tepangkeun namanya Abdi Bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia sih. Oh, Bapak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Lebe yang baru dilantik. Sedikit promosi, kalau ada yang mau nikahan undang saya. Kalau calon pengantin cowoknya nggak datang, bisa diwakilin dulu sama saya. Bakalan cerita-cerita sedikit nih tentang pengalamannya beliau nih. Gue mau nanya-nanya. Nah, dia sebelum jadi MC ini teman-teman pasti belum tahu. Ini dia vokalis Panjaratan nih. Vokalis Panjaratan. Nah itu yang di vokalis Panjaratan waktu itu gabung di tahun berapa tuh Panjaratan? Kalau nggak salah waktu pertama gabung kan dulu itu sebelum ke Panjaratan sempat jadi adisional di beberapa band ya. Nah waktu ketemu sama Mas Arot, waktu itu saya jadi adisional di salah satu band di acara musik ya, di kita sendiri sih, di acara musik di Majalengka sendiri. Waktu itu ketemu sama Mas Arot, kita ngobrol-ngobrol, mungkin bisa dibilang satu frekuensi. Saya sama Mas Arot ya udah oke, saya gabung waktu itu kalau nggak salah 2016. Ya. Di IPAN apa tuh? Di IPAN adalah satu IPAN. Itu beliau masuk ke Panjaratan itu sebenarnya dia udah beberapa kali mokalin band di sini ya. Jadi teman-teman juga pasti penasaran siapa sih Oseng ini gitu kan. Nah makanya gue mau ngobrol santai sama dia nih gitu kan. Nah, karirnya dia di underground. Teman-teman jangan lihat dia MC-nya koplak. Itu dia pengalamannya masih udah jauh men, sepuh dia. Ngopi dulu bareng sepuh. Ngopi dulu. Nah itu Kang Oseng ini itu waktu itu sempat kita main di Bekasi saya. Itu gimana ya, ceritanya? Waktu main di Bekasi kan adalah temennya Mas Arot sendiri. Kita mengundang Panjaratan. Kata Mas Arot bilang ke saya, Mas Oseng gimana nih, ada undangan dari Bekasi. Kata saya, kalau misalkan pemainnya pick, oke saya ikut. Kalau pemainnya gak ada ya mau gimana, siapa yang mau main. Nah, masa kita harus disebutnya harus paropean gitu. Paropean iya, bikin room. Jadi terus gimana lagi tuh saya? Ya udah waktu itu hal terkocak kayak gimana tuh pengalaman itu? Nungguin elep anjir. Ya bisa dibilang waktu di Bekasi itu pengalaman yang paling kocak sih menurut saya. Ya waktu di Bekasi kayak saya kan yang personil lain kan pada kerja di daerah sana. Saya sendiri nih yang lagi nganggur di rumah. Nah, saya berangkatnya pakai apa kan ya? Kan daerah Bekasi kan luas. Setu ya kalau saya. Ya di daerah Setu, perbatasan sama Bantar Gebang gitu. Saya berangkat dulu ke kontrakannya Mas Arot waktu itu. Nah di sana kan udah ada pada kumpul personil lainnya. Nah saya nyusul sampai pengalaman terpahitnya yaitu kan naik bis dari rumah. Naik bis dari rumah.
Terus saya salah naik bis. Harusnya kan harus cari-cari buat pengalaman aja lah, yang mau berangkatan jauh harus harus cari bis yang sehat. Itu Ya, soalnya saya waktu itu di Unisma, daerah Unisma Bekasi, bisnya mogok. Saya ngedorong, anjir. udah di mana ongkos kepul, ditambah lagi kita olahraga dorong bis. Dorong bis. Iya. Dari Tuh. situ harus pengalaman Sebenarnya gini men, band itu apa ya, menurut gua sih perjuangan itu emang benar-benar harus diperjuangin. Kadang ya kita sendiri nggak merasakan bahwa itu sedang berjuang sebenarnya gitu. Kang Oseng aja ini berjuang mati-matian. Nah jadi posisi Kang Oseng ini intinya dia udah banyak banget ya berprofesi di screamer Prajaratan, udah banyak banget berkorban perjuangannya ini. Nah sekarang ya untuk Prajaratan sendiri emang udah break ya Leh? Nah, ya kalau ada yang bilang Pajaratan vakum bubar, Enggak. saya tegaskan enggak. Suatu saat Pajaratan pasti Insya Allah. naik lagi di. Sebenarnya band itu bakalan hadir lagi ketika kalian itu mensupport di situ. Nah, jadi karena ya support kalian adalah energi buat kita semua sebenarnya. Ya, Kang Oseng. iya benar. Nah, jadi teman-teman yang mendorong kita sebenarnya band Ya. ada itu. Dan intinya gini men, kita balik lagi nih ke evaluasi MMR nih. Nah teman-teman yang udah merapat, thank you banget lah udah merapat, acungin jempol gua. Salut antusias kalian. Nih MC-nya keren. Tapi itu nih, gue sempat mau pengen cerita nih soal MMR 2021 yang kemarin di Ceres Gantung. Pengalamannya beliau ketika dari siang malam nungguin panggung itu ada banyak hal yang kocak deh, teman-teman pasti penasaran. Ini beliau ada di Ceres Gantung dari semalam, bayangin tuh. Awalnya gimana pas malam minggu tuh sebelum event hari H berlangsung, gimana tuh? Ceritain coba dari mulai naik ke atas Ceres Gantung tuh. Tapi kalau kalian lihat perjuangan di acara kemarin MMR 2021, itu perjuangannya mulai dari perjuangan ketua panitia dan keseluruhan panitia itu gila banget. Dari pertama awal, mungkin kalian tahu sendiri, awal-awal kita bikin acara udah peak, ternyata kita ditembak oleh PPKM. Acara kita terus mundur. Nah, 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Nah, itu perjuangan buat ngeluarin perizinan itu sangat wow lah bagi saya, apalagi buat ketua panitia Ya pokoknya super diribetin sama kemarin. Sedikit cerita, waktu MMR 2021 nah nih perjalanan dia nih teman-teman, dengerin nih kan sempet tuh kita tuh kalau nggak salah berlima jaga stage di atas, jaga panggung. Jam berapa tuh? Kalau nggak salah dari habis maghrib sampai turun jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Perjuangan panitia tuh men. Jaga stage. Terus gimana tuh? Tahu sendiri ya kalian yang udah merapat kemarin, tahu sendiri kalau situasi di sana itu ya masih alami, masih banyak kebun apa gimana ya. Nah, kami berlima di atas stage nungguin alat, nungguin sound buat kelancaran acara hari Minggu. Nah, makan aja men, itu turun ke bawah tuh jauh. Gila nggak, malam-malam kelaparan nih mereka nih, turun ke bawah nyari makan apa sih? Nyari makan Nasgor tuh, gila nggak? Nyari nasgor juga saya mau bener nggak ikhlas beli nasgor. Kalau teman-teman nih ya, kalau teman-teman ngerasain nih, lo kalau udah tahu di event MMR di mana di Ceres Gantung, ke bawah aja nyari uang, anjir gila jauh men. Iya. Bahkan ada salah satu panitia ya di MMR yang malam itu juga bareng sama beliau nginep di stage, katanya jalan kaki sih. Iya. Nah, waktu itu kami kan awal-awal kan
saya cuma berdua turun. Mau kemana kan? Nyari makan ke bawah. Nah, udah sampai di bawah nih di base camp kita. Ternyata di base camp kita orangnya udah pada tidur. Nah, kita nyari makan kemana lagi? Ternyata yang duanya lagi ngikutin turun ke bawah. Otomatis kan yang di atas cuma satu. Nah, kita nyari dulu ke itu, kalau nggak salah ke alun ke pasar ya, ke pasar. Itu turunnya jauh nih. Nyari makan ke pasar, ada tinggal satu lagi tukang nasgor. kita beli di situ, mungkin sedikit cukup lama ya cara pembikinannya, soalnya mungkin si bapaknya udah ngantuk. Nah, udah jam berapa sih? Kalau nggak salah kita turun setengah satu turun, lapar. Teman-teman mau nyari makan di mana tuh? Gila. Yang gue paling gokil dari pembicaranya dia kemarin ngobrol, dia jam berapa cekson sih? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi cekson anjir. Mari kita cekson. Jam 4.20 kita mulai cekson malam dan mosing malam mumpung masih sepi. Jam 4 pagi cekson anjir. Sebelumnya ya minta maaf juga kalau kalian agak sedikit kecewa karena waktu kemarin kan sempat ada tragedi kehabisan solar. Soalnya mungkin orang gensetnya mungkin kelupaan beli solar apa gimana. Soalnya kita kan waktu itu alat loading, sound loading, nah jam 4 pagi kita udah cekson ya. Kita juga kan nggak mau maksudnya ngecewain yang main lah. Kita juga pengen alat yang bagus, sound yang bagus. Nah, terpaksa kita cek sound jam 4 pagi. Nah, jam 4 pagi ya mudah-mudahan penunggu di situnya udah kembali ke lagi tempatnya. Salam. Benar loh, kalau lihat di Facebook saya sempat siaran langsung waktu cek sound jam 4 pagi. Nah, itu teman-teman gila, tidur berlima nih di panggung, ya kan, di stage gitu, cuman cek sound doang anjir, jam 4 pagi nungguin matahari terbit gitu. Dan ya intinya perjuangan kita tuh nggak sampai di situ, men. Banyak hal yang kita obrolin, cuman emang video kita juga singkat banget dan gue juga nggak bakalan bisa ngobrolin satu persatu. Cuman ini hanya memberikan sedikit pengalaman saya. Sebagai kepanitiaan itu ya seperti itu. Apalagi nginep di stage. Nginep di stage sambil pakai sound musik metal anjir. Pagi-pagi jam 4 subuh. Pagi jam 4 subuh di daerah gunung. Dingin gak? Ya alhamdulillah, kan saya terus Opong sama Agung alhamdulillahnya pakai jaket tebal. Nah, yang dua lagi dia kan awalnya nggak tahu kalau ikut jaga stage ya. Nah, dia yang satu cuma pakai kolor sama kaos biasa, pakai celana panjang sama kaos biasa. Nah, disitulah kalau bahasa Sundanya mah udah lapar kena dingin. Nah, mulai klik guys, asli guys. Nah, itu perjuangan panitia salah satunya. Jadi teman-teman ya please lah yang di luar sana, tolong hargai kepanitiaan, tolong hargai yang punya event. Jangan gue pengen gratis, men, gue kenal sama si Anu, gue kenal sama si Ono, gue kenal. Nggak perlu guys. Yang namanya support itu nggak memandang pertemanan. Justru yang namanya support ya teman-teman beli tiket lah ya. Karena ya intinya event itu nggak bakalan ada kalau teman-teman nggak bakalan support, men. Ya. Nah, itu satu lagi pesan moral buat kalian yang mungkin nganggapnya bikin event itu cuma cari keuntungan lah, gimana lah, sensasi keuntungan apa gimana. Bikin event itu gak semudah membalikan telapak tangan.
kalau nggak percaya kalian buat sendiri ya. Buat sendiri. Yang udah bikin mah pasti ngerasain apa yang kita rasain. Ya bukan kita sekarang menggerutu, bukan, tapi emang kita membagi pengalaman bagaimana sih jadi panitia event. Pahit-perihnya itu berasa nih, dari mulai awal dimundurin ya kan, karena kita mematuhi aparat dan kepemerintahan di Indonesia kan sedang ada pandemi ya, kita ikuti aturan. Cuman kan ya di balik itu kita tetap berusaha bagaimana caranya si event ini tetap berlangsung ya. Nah, kesan moral dari gua, kalau emang teman-teman bisa memberikan suatu dukungan kepada event-event lokal, pasti event lokal itu nggak bakalan mati di situ aja nih, pasti akan terus. Pesan moral lagi kan buat teman-teman yang di rumah, yang di tongkrongan, yang lagi ngopi, yang lagi tiduran, yang lagi di rebahan, pesan moral dari Kang Oseng buat teman-teman metalhead atas dukungan penuhnya itu gimana? Ya terima kasih juga buat jadi teman-teman terus follow Instagram gua @anchormetal @anchorchannel, dan teman-teman juga kalau pengen tahu kabarnya ada di fanpage Majalengka Metal Revolusi, nah teman-teman bisa like aja, cari info di situ, dan intinya tanpa kalian kami bukan apa-apa nih. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Kopi ya. Kopi nanti disangka ya. Oke, kalau gitu mungkin pembicaraan ini cukup sampai di sini, dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you yang udah nonton. Mantap, kopinya belum diminum dari tadi anjir. Ngopi dulu, santai. Buat teman-teman yang belum follow Instagram gua, dan page-nya halaman Facebook, follow juga, like, dan teman-teman thank you udah nonton. Salam metalhead Nusantara, selalu sehat dan walafiat.